Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Melfahera dengan NIM 132510294. Dalam video ini, saya akan menganalisis nilai dan norma. Kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita tidak pernah lepas dari yang namanya nilai dan norma. Dari hal-hal kecil seperti cara kita berbicara, bersikap, sampai bagaimana kita memperlakukan orang lain. Semuanya diatur oleh nilai dan norma. Nilai sendiri adalah sesuatu yang dianggap baik dan benar, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati. Sedangkan norma adalah aturan atau pedoman yang mengarahkan bagaimana kita harus bertindak. Di Indonesia, nilai dan norma ini juga berlandaskan pada Pancasila, yang menjadi dasar dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya nilai dan norma, seharusnya kehidupan bisa berjalan tertib, aman, dan saling menghargai. Namun, pada kenyataannya, tidak semua orang mampu menerapkan nilai dan norma tersebut dengan baik. Masih banyak pelanggaran yang terjadi, bahkan di lingkungan sekolah yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman. Salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi adalah perundungan atau bullying. Perundungan atau bullying adalah tindakan menyakiti orang lain, baik secara fisik, verbal, maupun mental, yang dilakukan secara sengaja dan biasanya terjadi berulang kali. Perilaku ini sering dianggap sebagai hal biasa atau hanya bercanda. Padahal dampaknya bisa sangat serius, baik secara fisik maupun mental. Hal ini bisa kita lihat dari kasus yang ditampilkan dalam video berikut. Seorang siswa Muhammad Hisham berusia 13 tahun, kelas 1 SMP Negeri 19 Kota Tangerang Selatan, Banten, menjadi korban bullying oleh kakak kelasnya yang terjadi saat di sekolah. Awalnya, korban merasakan sakit di bagian kepala. Akhirnya, orang tua korban memaksa untuk berkata jujur. Korban pun mengaku dirinya mengalami kekerasan oleh kakak kelasnya di sekolah. Dalam video tersebut, terlihat seorang siswa menjadi korban perundungan oleh kakak kelasnya. Pelakuan yang diterima oleh korban bukan hanya sekedar ejekan, tetapi sudah mengarah pada tindakan yang sangat merugikan, hingga menyebabkan kondisi korban menjadi sangat parah dan tidak bisa beraktivitas normal. Kasus ini menunjukkan bahwa perundungan sudah melewati batas dan tidak bisa lagi dianggap sebagai hal sepele. Perilaku tersebut jelas melanggar berbagai nilai dan norma, seperti nilai kemanusiaan, nilai empati, norma kesopanan, bahkan norma hukum. Dari sini terlihat bahwa nilai dan norma yang seharusnya menjadi pedoman justru tidak diterapkan dalam kehidupan nyata. Kalau dilihat lebih dalam, ada beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya perundungan seperti dalam kasus tersebut. Salah satunya adalah adanya penyalahgunaan kekuasaan di mana kakak kelas merasa lebih berkuasa dibandingkan adik kelas. Selain itu, kurangnya pengawasan dari lingkungan sekolah juga menjadi faktor penting. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat yang aman justru menjadi tempat terjadinya kekerasan jika tidak diawasi dengan baik. Rendahnya rasa empati juga menjadi penyebab utama. Pelaku tidak memahami atau tidak peduli terhadap dampak yang dirasakan oleh korban. Jika kondisi seperti ini terus dibiarkan, dampaknya bisa sangat besar, mulai dari trauma, hilangnya rasa percaya diri, hingga terganggunya masa depan korban. Hal ini menunjukkan bahwa nilai dan norma belum benar-benar tertanam dalam perilaku sehari-hari. Melihat permasalahan ini, penanaman nilai dan norma seharusnya dimulai sejak dini, terutama di tingkat sekolah dasar.
Di sekolah, ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan. Yang pertama, menanamkan rasa empati pada anak sejak kecil agar mereka bisa memahami perasaan orang lain dan tidak mudah menyakiti. Yang kedua, membiasakan sikap saling menghargai, baik melalui interaksi sehari-hari maupun kegiatan kelompok di kelas. Yang ketiga, membuat aturan kelas yang jelas tentang larangan perundungan dan memastikan aturan tersebut dijalankan secara konsisten. Yang keempat, guru harus menjadi contoh dalam bersikap, karena anak-anak cenderung meniru apa yang mereka lihat. Dan yang terakhir, menciptakan lingkungan kelas yang aman dan terbuka, sehingga siswa merasa nyaman untuk berbicara atau melapor jika terjadi sesuatu. Namun, penanaman nilai dan norma tidak bisa hanya dilakukan di sekolah saja. Di rumah, orang tua juga memiliki peran yang tidak kalah penting. Anak-anak cenderung meniru apa yang mereka lihat, sehingga sikap orang tua dalam berbicara, bersikap, dan memperlakukan orang lain akan sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter anak. Selain itu, lingkungan sekitar juga perlu mendukung. Teman sebaya dan masyarakat harus mampu menciptakan suasana yang saling menghargai dan tidak membiarkan terjadinya perundungan. Dengan adanya kerjasama antara sekolah, keluarga, dan lingkungan, nilai dan norma tidak hanya diajarkan sebagai teori, tetapi benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari anak sejak dini. Pada akhirnya, nilai dan norma memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter seseorang. Kasus perundungan yang terjadi menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap nilai dan norma bisa berdampak sangat besar dan merugikan. Karena itu, penting bagi kita semua, terutama dalam dunia pendidikan, untuk menanamkan nilai dan norma sejak dini. Dengan begitu, diharapkan dapat terbentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang baik, saling menghargai, dan peduli terhadap sesama. Karena dari situlah masa depan bangsa akan terbentuk. Sekiranya sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.